Pernah dengar soal proyek Manhattan? Ini adalah proyek paling rahasia yang dijalankan di tengah hiruk-pikuk Perang Dunia Kedua. Skalanya belum pernah ada sebelumnya. Tapi ternyata di dalam rahasia terbesar ini ada rahasia lain yang tersembunyi. Sebuah pengkhianatan yang bisa dibilang mengubah jalannya sejarah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah operasi yang dirancang buat jadi benteng informasi paling aman di planet ini justru bisa jebol dari dalam? Yuk kita telusuri bareng-bareng jawabannya. Jadi, semua ini berawal dari satu emosi yang kuat banget, ketakutan. Waktu itu tahun 1942, Amerika Serikat tuh khawatir setengah mati kalau Jerman Nazi selangkah lebih maju dan berhasil punya senjata nuklir duluan. Nah, dari ketakutan inilah lahir proyek Manhattan. Tujuannya cuma satu, dan jujur aja cukup mengerikan, yaitu menciptakan senjata yang nggak cuma bisa mengakhiri perang, tapi juga berpotensi mengubah dunia untuk selamanya. Ini adalah sebuah pertaruhan besar, di mana kegagalan berarti kemenangan bagi musuh. Coba lihat angka ini, 130.000 orang, luar biasa kan? Sebanyak itulah orang yang terlibat langsung dalam proyek ini. Mulai dari ilmuwan-ilmuwan paling brilian di dunia, sampai para pekerja konstruksi biasa. Mereka ini kayak membangun sebuah kota rahasia yang isinya para pemikir dan pekerja. Dan kunci dari kerahasiaan proyek ini adalah kompartementalisasi yang ekstrim. Coba bayangin, sebuah puzzle raksasa di mana setiap orang cuma pegang satu keping kecil. Mereka tahu persis tugas mereka, tapi sama sekali nggak tahu gambaran besarnya. Mereka nggak tahu apa yang sedang mereka bangun. Kerahasiaan benar-benar jadi fondasinya. Nah, untuk menjaga kerahasiaan itu, pemerintah Amerika Serikat sampai membangun sebuah dunia yang benar-benar tersembunyi dari mata publik. Bisa dibilang, dunia di balik tirai kerahasiaan yang super ekstrim. Coba deh bayangin, kamu kerja di sebuah kota yang secara harfiah nggak ada di peta. Semua surat yang kamu kirim dan terima dibaca sama sensor pemerintah. Bahkan keluarga terdekatmu pun nggak tahu apa sebenarnya pekerjaanmu. Nah, itulah kenyataan hidup di tempat seperti Los Alamos atau Oak Ridge saat itu. Di balik tirai kerahasiaan itu, para ilmuwan bekerja secepat mungkin. Mereka benar-benar balapan sama waktu. Dan hebatnya, mereka nggak cuma menemukan satu, tapi dua jalur berbeda untuk menciptakan bom atom. Hasilnya adalah dua desain senjata yang sama sekali berbeda. Little Boy yang berbasis uranium, dan Fat Man yang lebih kompleks berbasis plutonium. Dua-duanya punya potensi penghancur yang nggak terbayangkan. Proyek ini kedengarannya seperti benteng yang nggak tertembus ya, tapi ternyata celah paling berbahaya itu justru datang dari dalam. Ancaman terbesarnya bukanlah musuh di seberang lautan, melainkan seseorang yang bekerja di antara mereka sendiri. Ya, di tengah pengamanan super ketat ini, sebuah retakan fatal muncul. Sebuah kebocoran informasi yang pada akhirnya akan menyerahkan rahasia paling berharga di dunia langsung ke tangan Uni Soviet. Dan inilah dia, sang mata-mata, Klaus Fuchs, seorang fisikawan jenius yang kabur dari Nazi dan dipercaya sepenuhnya oleh sekutu. Tapi, di balik loyalitasnya yang terlihat, dia menyimpan keyakinan ideologis yang berbeda. Dia bukan hanya seorang ilmuwan kunci, tapi juga seorang agen rahasia untuk Uni Soviet. Selama bertahun-tahun, Fuchs menyerahkan informasi yang nilainya tak terhingga. Ini bukan sekedar catatan biasa loh, tapi desain lengkap bom plutonium, perhitungan-perhitungan reaksi nuklir, dan detail-detail teknis lainnya. Pada dasarnya, dia memberikan catak biru senjata paling kuat di dunia kepada Soviet. Pengkhianatan Fuchs ini bukan sekedar skandal biasa. Tindakannya punya konsekuensi yang sangat nyata, yang secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan global setelah perang berakhir. Coba kita lihat urutan kejadiannya. Tahun 1945, Amerika percaya mereka unggul bertahun-tahun di depan. Tapi, yang mengejutkan, hanya 4 tahun kemudian, Uni Soviet berhasil menguji bom atom mereka sendiri. Dunia Barat kaget bukan main. Mereka nggak sadar kalau jawabannya ada pada pengkhianatan ini, yang baru terungkap setahun setelahnya. Ya, informasi dari Fuchs itu secara dramatis mempersingkat waktu pengembangan nuklir Soviet, mungkin bisa sampai beberapa tahun lebih cepat. Tanpa bantuannya, sejarah bisa jadi berjalan sangat berbeda. Pengkhianatannya bukan cuma sekedar membocorkan rahasia, tapi juga mempercepat dimulainya Perang Dingin. Pada akhirnya, bagaimana kita memahami warisan dari proyek yang sangat kompleks ini? Proyek ini nggak cuma punya satu dampak, tapi dua dampak besar yang saling bertentangan. Disinilah letak warisan paradoks dari proyek Manhattan. Di satu sisi, bom ini memang mengakhiri Perang Dunia Kedua.
konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Tapi di sisi lain, keberadaannya dan fakta bahwa rahasianya telah bocor langsung menyulut api perlombaan senjata nuklir yang kemudian mendefinisikan era Perang Dingin. Bom atom menjadi lebih dari sekedar senjata. Ia seolah menjadi cerminan dari kemanusiaan itu sendiri. Sebuah bukti dari kecerdasan kita yang luar biasa, tapi sekaligus juga pengingat yang mengerikan akan kemampuan kita untuk menciptakan alat pemusnah massal. Dan mungkin inilah warisan terbesarnya. Sebuah pengingat bahwa rahasia-rahasia terbesar di dunia seringkali dibangun oleh ribuan orang biasa. Namun dampaknya, konsekuensinya, itu dirasakan oleh seluruh umat manusia, bahkan sampai hari ini.